Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Jumpa lagi di hari Jumat yang berbahagia ini dengan saya dalam rangka kita mengikuti kegiatan belajar mengajar, ya. Jadi pagi ini kita akan mengikuti pembelajaran seperti biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sampai selesai. Kemudian saya ingin tanya dulu nih, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Ada yang sakit gara-gara hujan atau apa? Hadir semua? Hadir ya, alhamdulillah. Jadi pagi ini kita akan mengikuti pembelajaran seperti biasa. Tapi sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya dapat ridho dari Allah. Doa dimulai. Doa selesai. Di pagi hari ini kita akan memasuki pembelajaran kita yang keberapa ini? Yang kedua di materi yang ini, ya kan? Di materi yang ini kita sudah memasuki pembelajaran yang kedua. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah ya masih seputar EVI. Masih seputar EVI. Ya, minggu kemarin kita sudah memulainya sistem yang ada pada apa? Pada EVI. Sistem pada EVI ada berapa? Ada tiga. Yang pertama sistem apa? Sistem aliran bahan bakar. Kemudian sistem apa lagi? Sistem aliran udara. Yang ketiga baru pengontrol elektronik. Ya, yang kemarin kita sudah membahas sedikit tentang secara umum. Hari ini juga kita akan melanjutkan masih di EVI, tapi ke materi yang lebih agak ke dalam, yaitu sensor-sensor yang ada pada EVI. Yang kita bahas hari ini adalah menerapkan cara perawatan sistem bahan bakar bensin injeksi atau electronic fuel injection. Materinya apa? Ini materinya memeriksa sensor-sensor yang ada pada sistem EVI. Kemudian submaterinya sensor mass airflow, ya, sensor mass airflow atau yang sering kita sebut dengan sensor MAF. Jadi bisa lihat di presentasi kita mass airflow sensor. Apa itu mass airflow sensor? Ya, sensor mass airflow adalah sebuah sensor, ya, yang dipasang pada saluran menuju ke dalam ruang bakar. Jadi, apa fungsinya? Untuk menganalisa seberapa besar udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Sistem pada EVI ada tiga: sistem elektronik, sistem kontrol elektronik, sistem aliran udara, sistem aliran bahan bakar. Nah, di sini dia menghitung, yang pertama dia hitung adalah sensor ini menghitung udara, jumlah udara. Namanya mass air flow. Mass itu massa, air itu udara, flow itu aliran. Jadi menghitung aliran udara yang akan masuk ke ruang bakar. Nah, jika sensor ini bermasalah, maka ini akan banyak efeknya. Jadi kerusakan-kerusakan ini ada gejala-gejalanya yang ditimbulkan ketika rusak satu buah sensor ini. Gejalanya akan terlihat langsung. Nah, jika sensor ini rusak, ini ada garis besar yang
biasanya rusak pada sensor ini? Bisa jadi yang pertama sensor itu rusak karena sirkuit sensornya bermasalah, putus ataupun short, terjadi hubungan singkat. Ya. Cara memperbaikinya gampang. Ya. Ini bisa kita gunakan alat bantu, alat ukur. Ya, cara mengukurnya nanti di terminal-terminalnya. Kita bisa mengukur di terminal-terminal sensor airflow ini, ya. Jika pembacaan tegangan output sensor tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka tegangan naik. Ya, tegangannya akan naik. Ya. Jadi kalau sudah naik tegangannya berarti sensor ini bisa dikatakan kategorinya rusak. Oke, baik. Ya. Sekarang ini ada sensor airflow yang saya ambil dari bengkel kita. Silakan diperiksa, tapi cara periksanya secara berkelompok. Ya. Secara berkelompok. Silakan dibuat kelompoknya. Nah, ini kan barangnya di luar mesin. Kalau di dalam pada yang masih terpasang pada mesin, kabelnya masih terpasang. Ini kita ukur tegangannya, ya kan? Tapi barangnya sudah keluar seperti ini. Apa yang kita ukur? Tahanan. Coba pasang di tahanan. Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Berarti proses pengukurannya kita sudah dapat. Berarti kalau ada yang rusak, misalnya di kendaraan kita rusak, nanti sudah tahu cara memeriksanya, ya kan? Artinya, jika nanti kita ke bengkel, ke masyarakat, ada mobilnya yang rusak, kita bisa mendiagnosisnya. Minimal untuk hari ini kita paham dulu cara mengukur airflow. Apa yang kita ukur? Oke, baik. Untuk hari ini tentang sensor MAF ini sudah paham? Sudah, ya kan? Ya, sudah. Oke. Ini ada LKPD. LKPD yang saya buat untuk kita kerjakan bersama-sama. Coba perhatikan di LKPD halaman 2-nya. Maaf, di halaman pertamanya. Kan di situ ada pertanyaan, ada permasalahan. Permasalahan apa permasalahannya? Jika terjadi permasalahan pada sensor, ya, apa yang akan terjadi atau masalah apa yang akan berdampak pada mobil Innova tersebut, ya. Silakan berdiskusi dulu dengan teman-teman, ya. Silakan berdiskusi dengan teman-teman. Sebentar lagi akan ada kita tanya jawab. Sudah, waktunya sudah. Waktu berdiskusi sudah selesai. Sudah, oke? Masih semangat? SMK? Bisa. Oke, alhamdulillah. Sekarang silakan lakukan tanya jawab antar kelompok. Oke, baik. Ini dari kelompok ini. Ini ada pertanyaan ataupun ada diskusi yang akan disampaikan kepada teman-teman lain. Coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Cimera Madani. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3. Bagaimana cara memeriksa sensor map yang rusak?
Tolong dijelaskan. Maaf. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, dari kelompok 1 ke kelompok 3. Silakan dijawab. Pertanyaannya apa? Diulang dulu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin menjawab pertanyaan yang dari kelompok 1. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara memeriksa sensor map rusak? Caranya adalah hidupkan mesin, kemudian tujulah ke sensor map. Letaknya ada di sekitar atau sebelah jaringan udara. Di sana terdapat soket sensor map dan dalam kondisi mesin hidup. Lepaskan soket sensor map apabila setelah dicabut soketnya mesin mobil mati, maka sensor map dalam kondisi baik. Sebaliknya, apabila setelah dicabut soketnya mesin mobil tetap hidup, biasanya sedikit terganggu putaran mesinnya, maka sensor map dalam keadaan mati. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Aplaus. Oke. Alhamdulillah. Jawaban yang diberikan oleh kelompok 4 benar. Itu cara membersihkan. Terus bisa nggak kita perbaiki sensor itu? Tidak bisa. Jadi kalau rusak ganti. Ya, jika setelah dibersihkan tapi tidak berdampak apa-apa, harus diganti. Oke, pada pertemuan kali ini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak. Aman ya? Aman. Alhamdulillah. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Tapi sebelumnya saya ada kuis. Ya, kuisnya nanti saya kirim dengan WA Group. Kuisnya ada di Google Form. Ya, saya kirim ke WA Group. Dikerjakan di rumah. Ya, dikerjakan di rumah. Tapi harus selesai hari ini. Jadi usahakan pulang sekolah sebentar lagi sebelum atau sesudah Jumatan langsung dikerjakan supaya bisa lega ya. Nanti saya terima paling terlambat 23.59. Kemudian materi ini selesai sampai di sini. Minggu depan kita akan berjumpa kembali masih di materi yang sama. Kita akan mempelajari sistem pengontrol elektroniknya, ya, yang lengkap nanti di ECU-nya dan lain sebagainya. Sampai di sini jumpa kita pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah kita pelajari. Ya, kalau ada kekurangan itu dari saya, ya, kelebihan itu hanya milik Allah semata. Kemudian tetap jaga kesehatan. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, mari kita baca alhamdulillah, hamdalah, dan kita tutup dengan doa. Ya. Silakan dipimpin doanya. Ketua kelas silakan dipimpin doanya untuk menutup kegiatan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, maka baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Alhamdulillah. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa.